perkenalkan nama saya Martananda Putri. Saya berasal dari Prodi PG PAUD Indralaya, NIM 06141181823002. Dosen pengampu mata kuliah anak kebutuhan khusus ada Dr. Rasmalena MPD dan Mayumi Rantina MPD. Tunarungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan dalam mendengar baik sebagian atau seluruh yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran. Faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi sebagai berikut. 1. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang kedua itu faktor saat anak dilahirkan atau natal. Faktor resus atau RH, ibu dan anak yang sejenisnya. Yang ketiga faktor-faktor sudah anak dilahirkan atau postnatal. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tempat terjadinya kerusakan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyi yang akan masuk ke dalam telinga disebut telinga konduktif. Yang kedua, kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otak yang menyebabkan tuli sensoris. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan disabilitas pendengaran. Yang pertama, tidak menunjukkan reaksi terkejut terhadap bunyi-bunyian. Yang kedua, tidak bisa dibuat tenang dengan suara ibunya atau pengasuh. Yang ketiga, tidak bereaksi bila dipanggil namanya atau acuh tak acuh. Yang keempat, tidak mampu menangkap maksud orang saat berbicara bila tidak tetap tatap muka. Yang kelima, tidak mampu mengetahui arah bunyi. Kemampuan bicara tidak berkembang. Pemberdayaan kata tidak berkembang. Sering mengalami infeksi di telinga. Kalau bicara sukar dimengerti. Tidak bisa memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu tertentu. Kelihatan seperti anak yang kurang menurut atau pembangkang, kelihatan seperti lamban atau sukar mengerti. Peran guru dalam pembelajaran anak tunarungu sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru sebagai motivator. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Adapun strategi yang digunakan dalam tunarungu di antara lain yaitu 1. Strategi deduktif, yang kedua strategi induktif, yang ketiga strategi heuristik, yang keempat strategi ekspositorik, yang kelima strategi klasikal, keenam strategi kelompok, ketujuh strategi individual, yang kedelapan strategi kooperatif, kesembilan strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme. Nah, inilah contoh anak yang mengalami pendengaran atau tunarungu.